Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Kisah. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitter @mitologi. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul 40 hari setelah kematian. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like, subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selama perjalanan liburan lebaran, aku mendapat cerita dari narsum tentang betapa mengerikannya kampung tempat dia tinggal. Namanya Kampung Layat, sebab kampung ini amat sering mengalami kematian setelah kematian, dan kematian kedua biasanya dari para pelayat. Konon, dia diajak oleh almarhum untuk ikut dengannya. Hal ini sudah terjadi sejak turun-temurun. Kepercayaan yang menjelma nyata menjadi momok yang menakutkan bagi setiap warga desa. Kamu percaya orang meninggal sebelum 40 hari masih bergentayangan? Telah meninggal dunia Akung bin Pulan, 78 tahun, pada hari ini 12 Januari 2013 jam 23.47. Pengeras suara toa masjid mengumumkan berita kematian seorang kakek sebatang kara yang semasa hidupnya menghabiskan waktu sebagai petani singkong. Kabar mengenai kematian selalu menjadi momok menakutkan bagi warga Kampung Layat. Pasalnya, desa ini seperti terkena kutukan 40 hari. Konon, arwah orang yang meninggal di desa tersebut akan berkeliaran mencari kawan semati untuk dijemput. Terlampau malam, jenazah Mbah Akung akan dimakamkan esok pagi. Satu desa mendadak senyap. Para warga yang masih terjaga dan semula berada di pos ronda hingga warung kopi serentak bergegas terbirit-birit pulang ke rumah mereka masing-masing. Adzan subuh berkumandang. Bu Ani beranjak dari kasur menuju sumur halaman belakang. Ia hendak mengambil wudhu. Rumah Bu Ani terletak di sebelah rumah Mbah Akung. Selama almarhum sakit, Bu Ani salah satu orang yang turut merawatnya, sebagai tetangga dekat yang sudah mengenal Mbah Akung sejak dia kecil. Bu Ani merasa iba pada kakek tua sebatang kara yang ditinggal meninggal oleh istrinya sebelum sempat memiliki anak. Sumur itu berada terbuka di halaman belakang rumah yang berbatasan langsung dengan tanah kebun singkong milik Mbah Akung. Bu Ani mencabut sumpalan bak agar mengalir air untuk dirinya wudhu. Saat membasuh wajah, Bu Ani menyadari ada yang memperhatikannya dari arah kebun. Merasa merinding, Bu Ani mempercepat gerakan wudhunya. Setelah membasuh kaki, dia berdiri tegap melempar pandang ke arah sosok tersebut. Berdiri sosok Mbah Akung berpakaian lusuh penuh tanah di antara pohon-pohon singkong miliknya. Mbah Akung menatap datar Bu Ani. Ya Allah, si Mbah subuh-subuh sudah di kebun, Mbah, sapanya. Bu, bicara sama siapa toh? Tegur Nina, anak Bu Ani yang melihat ibunya berbicara seorang diri ke arah kebun. Itu loh, Mbah Akung. Kalimatnya tersendat kala melihat sosok yang ditunjuk hilang begitu saja. Bu, Mbah Akung udah meninggal tadi malam, jelas Nina. Masa ngawur kamu, Nir? Ah, Bu Ani menolak percaya. Ibu yang ngawur, wes gantian, aku juga mau wudhu, balas Nina. Ibu Ani mematung terkesiap kala kabar kematian Mbah Akung tersiar di toa. Dirinya sudah terlelap. Seketika sekujur tubuhnya berdesir merinding. Ibu Ani tampak cemas, sebab mereka yang meninggal sebelum 40 hari akan menampakkan diri pada orang yang ingin mereka ajak mati.
Suasana pagi di kampung lain terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada lalu lalang para petani membawa cangkul, pengarit rumput, gembala domba, hingga orang-orang yang silih berganti memanggul karung-karung pupuk untuk berkebun mereka. Pemandangan itu berganti dengan raut cemas kerumunan orang yang melayat ke rumah duka Mbah Agung. Kepala desa turut hadir. Dia memberikan instruksi pada pengurus paguyuban musola untuk membereskan pemakaman Mbah Agung sebaik-baiknya. "Kasihan, tidak ada keluarganya," ujar Pak Desa pada Urip, salah satu marbot yang ditugaskan untuk memandikan jenazah Mbah Agung. Tak ada yang berani memandikan jenazah Mbah Agung. Ketika ada kematian, selain keluarga almarhum, warga lain sejatinya menghindari berada di dekat mayit berlama-lama. Sebab mereka khawatir benang pati mayit menyangkut ke mereka. Benang pati ialah semacam ikatan batin dari almarhum kepada mereka yang masih hidup. Benang pati tersulam dari rasa sayang, kasih, benci, amarah, bahkan dendam yang ada pada diri almarhum. "Nggih, Pak, manut," Urip pada Pak Kades. Urip, pria paruh baya, tak terlalu tinggi, berusia sekitar 40 tahunan, dengan pakaian koko dan kopiah putih di kepalanya penuh perasaan was-was, melangkah pelan masuk ke rumah Mbah Agung. Urip adalah orang kelima yang akhirnya lapang dada menerima tugas memandikan jenazah Mbah Agung dari Pak Kades. Tak lain alasannya karena dirinya iba dengan Mbah Agung, sosok yang dikenalnya murah hati. Mbah Agung pernah membawakan sekarung singkong hasil panen ke rumah Urip saat dia dan keluarganya sedang terhimpit ekonomi, bahkan untuk makan pun berharap belas kasih orang lain. Rumah Mbah Agung terasa pengap dan berbau apek. Urip terkejut. Cukup banyak benda-benda klenik dan berhala yang terpajang di sudut-sudut rumah ini. Dia juga menemukan nampan kecil berisikan bekas sesaji yang membusuk. Selama hidup, Mbah Agung memang dikenal sebagai dekat dengan hal-hal berbau mistik. Dia seorang sepuh yang disegani sedari dulu karena dianggap memiliki kemampuan supranatural. Mbah Agung sering dimintai tolong untuk merawat rumah, menyembuhkan santet dan sebagainya. Tapi semua itu dia lakukan dengan ikhlas tanpa pernah meminta imbalan. Memasuki rumah ini serasa menjadi lebih dekat dengan sosok yang diketahuinya paling pemberani. Mbah Agung di masa terakhir hidupnya bahkan menyebut kalau kutukan 40 hari ini dipelihara turun-temurun oleh satu pihak yang memuja iblis. Teringat satu peristiwa besar di kepala Urip pada saat tahun silam itu, kala kematian Ninik Tini yang menggemparkan seantero kampung layat setelah sosoknya bangkit dari tanah kubur. Sekian cerita 40 hari setelah kematian. Semoga ada banyak pelajaran yang bisa kita petik. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini, dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Dunia Kisah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.